Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Butia dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar materi transformasi geometri bagian refleksi. Baik, kita masuk kepada pembahasan materi. Yang pertama, kita akan melihat tentang definisinya terlebih dahulu. Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri menggunakan sifat benda dan bayangan pada cermin datar. Ya, jadi seperti ketika kita sedang bercermin, nah, diri kita itu ada di cermin tersebut. Nah, itu adalah bayangan dari diri kita. Bayangan kita yang ada di cermin itu sama seperti benda aslinya atau diri kita sendiri ya. Jadi tidak ada yang berubah menjadi lebih kecil ataupun menjadi lebih besar. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifat dari refleksi atau pencerminan. Yang pertama, jarak benda dengan cermin sama dengan jarak bayangan yang pada cermin. Nah, ini ya jaraknya ini sama. Kemudian garis yang menghubungkan titik-titik pada benda dengan titik-titik pada bayangan tegak lurus dengan cermin. Ya, jadi bayangan yang dihasilkan itu akan tegak lurus dengan benda yang direfleksikan. Kemudian ukuran dan bentuk bayangan sama dengan bentuk benda. Nah, ini yang tadi Ibu sebutkan, ukuran dan bentuknya itu sama seperti bendanya. Ya, benda yang dicerminkan itu akan menghasilkan bayangan yang sama pula. Tidak menjadi lebih kecil ataupun menjadi lebih besar. Nah, ini adalah ilustrasi pencerminan. Di sini ada sebuah gambar dicerminkan. Ini bentuknya sama ya. Kemudian kalau yang biasa kita jumpai, ini misalkan ada sebuah pemandangan, ini ada gunung, kemudian di sini ada danaunya. Biasanya benda-benda yang ada di langit itu terefleksikan di danau, ya itu terlihat, ya. Jadi seperti ada cerminnya. Jadi ini adalah definisi tentang refleksi atau pencerminan. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi jenis-jenis dari refleksi. Pertama, perhatikan diagram kartesius berikut ini. Di sini ini ada sebuah titik. Ini ada titik A dengan koordinat 5,2 ya, X-nya 5 dan Y-nya 2. Nah, titik ini akan kita refleksikan tergantung dengan jenisnya. Ada beberapa jenis yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan merefleksikan titik A 5,2 terhadap sumbu X ya. Ini sumbu X yang mendatar. Kita akan merefleksikan titik A 5,2 terhadap sumbu X. Kita perhatikan jarak antara titik A dengan sumbu X ini adalah 2 langkah atau 2 satuan. Ya, sehingga bayangan yang akan dihasilkan itu menghasilkan jarak yang sama pula dari sumbu X terhadap bayangannya ini juga 2 satuan. Sehingga dihasilkan A aksen, ya, bayangan biasanya disimbolkan dengan A aksen atau misalkan titiknya yang lain, misalkan titik P berarti bayangannya P aksen. Karena di sini ini titik A, maka bayangannya A aksen. Titik A 5,2 akan menghasilkan bayangan A aksen 5,-2. Kita lihat bedanya. Di sini titiknya, angkanya tidak berubah, sama-sama 5 dan 2. Hanya saja yang ada di Y ini ditambahkan dengan negatif. Ya, itu adalah cara mengingatnya. Jadi bagaimana penulisannya? Penulisannya adalah jika ada sebuah titik X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, ini ya, simbolnya MX atau mirror X, artinya dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X, akan menghasilkan A aksen dengan titiknya X, negatif Y. Jadi yang berubah hanya di negatifnya, yang berubah hanya di Y-nya saja. Y-nya ditambahkan negatif di depannya. Ini untuk refleksi terhadap sumbu X. Baik, yang selanjutnya kita akan melihat refleksi terhadap sumbu Y. Ini titik A, titiknya masih sama 5,2. Kita akan refleksikan terhadap sumbu Y.
Ya, di sini kita lihat jarak antara titik A terhadap sumbu Y ini adalah 5 satuan ya, 1, 2, 3, 4, 5 atau 5 langkah. Maka bayangan yang akan dihasilkan harus berjarak 5 satuan juga dari sumbu Y. Maka A aksennya atau bayangan dari titik A-nya diperoleh negatif 5,2. Di sini titiknya ya. Nah, bedanya dengan refleksi terhadap sumbu X tadi, kalau sumbu X yang negatif adalah Y-nya, bayangannya ya. Angkanya masih sama ya, titiknya ya, sama-sama 5 dan 2. X-nya 5, Y-nya 2. Hanya saja untuk refleksi terhadap sumbu X, Y-nya negatif. Kalau refleksi terhadap sumbu Y, X-nya yang negatif. Ya, dilihat ya bedanya ya. Di sini A-nya titiknya 5,2 akan menghasilkan bayangannya negatif 5,2. Atau penulisannya adalah seperti ini ya. Titik A misalkan X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y atau MY, mirror Y, akan menghasilkan A aksen negatif X, Y. Baik, yang selanjutnya kita akan melihat refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Ya, garis Y sama dengan X, ini adalah yang ini ya. Ini adalah garis Y sama dengan X. Titik A adalah 5,2 akan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini tadi penulisan untuk refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Sengaja Ibu tuliskan agar kita tetap ingat. Kemudian ini titik A akan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka menghasilkan yang mana nih? Yang dihasilkan adalah A aksen 2,5. Nah, ini untuk mencerminkan ini harus tegak lurus ya. Nah, ketika kita mencerminkan dengan jarak yang sama dan juga tegak lurus, ini akan dihasilkan A aksennya 2,5. Atau gampangnya untuk mengingatnya, ketika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, bilangannya hanya dibalik saja. Yang tadinya X dia berubah jadi Y. Yang tadinya Y dia berubah jadi X. Atau saat titik A-nya X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y, X. Tinggal dibalik saja. Nah, kalau tadi refleksi terhadap garis Y sama dengan X, sekarang kita akan melihat refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ya, kalau tadi garisnya miringnya ke kanan ya, sekarang ke kiri. Nah, untuk merefleksikannya hampir sama seperti terhadap garis Y sama dengan X, hanya saja ada negatifnya bayangannya. Kalau refleksinya terhadap garis Y sama dengan negatif X, penulisannya kalau tadi ini ya, refleksi sebuah titik terhadap garis Y sama dengan X ini menghasilkan A aksennya Y, X. Kalau refleksi terhadap Y sama dengan negatif X, maka bayangannya A aksennya yang dihasilkan adalah negatif Y, negatif X. Sama-sama dibalik, hanya saja di sini ditambahkan dengan negatif. Jadi dilihat ya bedanya ya. Kalau Y sama dengan X, itu hasil bayangannya Y, X. Ya A aksennya. Kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, bayangannya sama-sama Y, X juga, tapi ada negatifnya. Nah, sekarang kita akan melihat refleksi terhadap titik pusat 0,0. Nah, ini untuk penulisan yang sebelumnya, ini masih dituliskan ya di sini ya. Jangan sampai bingung ya di sini. Sengaja dituliskan agar kita bisa melihat perbedaannya. Ya, sekarang kita akan membahas refleksi terhadap titik pusat 0,0. Titiknya ada tepat di pusatnya ya, 0,0. Masih dengan titik yang sama, A5,2 akan direfleksikan terhadap titik pusat 0,0. Ini jaraknya harus sama nih. Nih ya. Dia akan menghasilkan A aksen negatif 5, negatif 2. Atau gampangnya untuk kita mengingat, titiknya sama nih angkanya, hanya saja ada negatifnya. Ya, negatif 5, negatif 2. Atau penulisannya
sebuah titik ya x, y dicerminkan atau direfleksikan terhadap titik pusat 0,0 disimbolkan dengan M0 mirror 0 ya, akan menghasilkan A aksen negatif x, negatif y. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas refleksi terhadap garis X sama dengan H. Pada contoh kali ini, titiknya masih sama 5,2 akan kita refleksikan atau kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Kita lihat, jarak antara titik A terhadap garis X sama dengan 3 ini adalah 2 satuan, ya, atau 2 langkah. Maka bayangan yang akan dihasilkan harus berjarak 2 satuan juga dari garis X sama dengan 3. Garisnya di sebelah sini nih, maka bayangannya akan ada di sebelah kiri. Ya, sehingga dihasilkan A aksennya adalah 1,2. Nah, bagaimana penulisannya? Penulisannya ketika ada sebuah titik dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, katakanlah X sama dengan H ya, ini boleh apa saja ya, boleh X sama dengan H, X sama dengan P, apapun yang penting yang dimaksud di sini adalah garis X sama dengan suatu bilangan atau refleksi terhadap garis X. Ya, kemudian ini akan menghasilkan 2H dikurangkan X, Y. Coba kita cek ya. 2H. Di sini H-nya adalah 3. Maka 2 kali 3, 6. 6 dikurangkan dengan X. X-nya di sini 5. 6 dikurangi 5 adalah 1. Tepat ya di sini ya, aksennya untuk X-nya adalah 1. Kemudian Y-nya tetap. Ya, jadi yang berubah hanya di X-nya saja, koordinat X-nya saja. Untuk Y-nya masih tetap sama. Yang selanjutnya, ini adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan H. Kalau yang sebelumnya refleksi terhadap garis X sama dengan H, yang berubah hanya X-nya saja. Kalau refleksi terhadap garis Y sama dengan H, yang berubah adalah Y-nya, X-nya tetap. Ya, ini tadi mirror X sama dengan H, ini untuk refleksi terhadap garis X sama dengan H ya. Sekarang yang kita bahas adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan H. Caranya adalah X-nya tetap titiknya, yang berubah adalah Y-nya, 2H dikurang Y. Nah, ini di sini tadi titiknya adalah 5,2 ya, titik A-nya ya. Akan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan 4. Jarak antara titik A terhadap garis Y sama dengan 4 ini adalah 2 satuan. Maka bayangannya juga harus berjarak 2 satuan. Ya, dihasilkan di sini A aksennya adalah 5,6. X-nya tetap, yang berubah adalah Y-nya. Caranya bagaimana? Caranya adalah 2H dikurangi Y. 2H, 2 dikali 4, 8. 8 dikurangkan dengan Y, Y-nya 2. 8 kurangi 2 adalah 6. Ya, jadi itu adalah bagaimana cara mencari bayangan dari refleksi terhadap garis Y sama dengan H. Nah, sekarang kita akan membahas tentang matriks yang bersesuaian. Jadi, dalam bayangan, ini ya, penulisan bayangan, ini bisa dituliskan dalam sebuah matriks. Untuk yang pertama di sini adalah refleksi terhadap sumbu X. Tadi kita sudah bahas ya, ini titik misalnya titik A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu X atau MX, maka akan menghasilkan A aksen X, negatif Y. Nah, penulisan bentuk matriksnya di sini adalah X aksen Y aksen, matriks X aksen Y aksen, ini sama dengan 1, 0, 0, min 1. Ini diperoleh dari mana? Nah, X, Y, ini titik asalnya, bentuk matriksnya adalah seperti matriks identitas, 1, 0, 0, 1. Ya, karena di sini yang dihasilkan adalah X, negatif Y, maka di sini penulisan matriksnya adalah 1, 0, 0, min 1. Ya, Y-nya negatif. Ini yang bagian atas nih, baris yang atas ini adalah untuk X, baris yang bawah ini adalah untuk Y. Y-nya di sini positif kan, maka di sini yang atas juga positif. Tadi ini matriks X, Y-nya tuh 1, 0, 0, 1 ya. Maka di sini juga sama nih, karena bayangannya masih sama X dan Y juga,
maka masih 1001 juga matriksnya, hanya saja di bagian Y-nya negatif, maka yang di bagian bawah negatif. Ya, sehingga satunya di sini bernilai negatif. Yang selanjutnya refleksi terhadap sumbu Y. Refleksi terhadap sumbu Y akan menghasilkan bayangannya negatif X, Y. Ini masih sama 1001 juga, hanya saja X-nya negatif. Kalau tadi Y-nya yang negatif, sekarang X-nya yang negatif. Artinya yang ada di baris atas ini negatif. Ya, jangan bingung kenapa 0 di sini tidak ada tanda negatifnya ya, karena dalam matematika tidak ada yang namanya negatif 0. Adanya hanya 0 saja. Jadi kita tuliskannya tetap 0. Yang negatif hanya negatif 1. Kemudian yang selanjutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X tadi akan menghasilkan bayangan A aksen Y, X atau kebalikan dari X, Y-nya. Ya. Kalau X, Y bentuk matriksnya, matriks identitas itu 1001. Maka untuk bayangannya karena menghasilkan Y, X, matriksnya adalah 0110. Dibalik ya. Kalau tadi 1001 sekarang 0110. Karena di sini kedua-duanya positif, maka di sini tidak ada yang negatif. Kemudian refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ini akan menghasilkan bayangan A aksennya negatif Y, negatif X. Matriksnya masih sama 0110, hanya saja karena di sini kedua-duanya adalah negatif, maka atas dan bawah juga bernilai negatif. Ya, ini min 1 yang ada di atas ini negatif, yang bawah juga negatif. Kemudian yang selanjutnya refleksi terhadap titik pusat 0,0. Dia akan menghasilkan bayangannya negatif X, negatif Y. Ingat, XY itu 1001. Ya, ini juga sama nih 1001. Hanya saja karena bayangannya di sini adalah negatif, maka bagian atas dan bagian bawah dikasih tanda negatif. Selanjutnya, refleksi terhadap garis X sama dengan H. Ya, ini tadi menghasilkan bayangannya 2H min X, Y. Nah, ini untuk refleksi terhadap garis X sama dengan H dan Y sama dengan H, ini agak berbeda dengan bentuk matriks yang lainnya. Ya, di sini dilihat nih untuk yang refleksi terhadap garis X sama dengan H dulu. Ini bentuk matriksnya X aksen Y aksen sama dengan min 1001 kemudian dikalikan dengan 2H dan 0. Ya, ini akan menghasilkan seperti ini nih A aksennya. 2H min X, Y. Kemudian kalau refleksi terhadap garis Y sama dengan H, ini kan bayangannya menghasilkan X, 2H min Y. X-nya tidak berubah ya, maka di sini X-nya kan 0 nih. Matriksnya sama juga 1001, hanya saja yang negatif adalah di bagian Y-nya. Ya, 10 0 min 1, kemudian dikalikan dengan 0 dan 2H. Nah, agar lebih memahami tentang bagaimana cara menggunakan kaidah penulisan ini atau mencari bayangan dari sebuah titik ataupun sebuah garis, kita akan membahasnya di dalam contoh soal. Baik, kita masuk ke contoh soal ya, agar lebih paham. Contoh soal yang pertama di sini, tentukan koordinat bayangan titik P 7,2 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Caranya bagaimana? Ingat, untuk mencerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, nah, ini adalah penulisan untuk bentuk matriksnya 0, min 1, min 1, 0. Jadi, untuk menyelesaikan soal-soal, kita harus paham ya bentuk matriksnya itu bagaimana, perubahannya, apakah titiknya itu letaknya tetap, maksudnya angkanya ya, angkanya apakah sama, mana yang harus ditambahkan dengan negatif. Nah, itu kita harus tahu. Ya, di sini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, untuk mencerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X ini, bentuk matriksnya adalah 0, min 1, min 1, 0. Karena kebalikannya ya, kalau Y sama dengan X, itu kebalikannya dari XY. Jadinya cerminnya adalah YX, hasil pencerminnya.
Tetapi kalau untuk garis Y sama dengan negatif X, hasil pencerminannya atau bayangannya adalah 0110. Hanya saja di sini ada negatifnya. Ya. Sekarang kita masukkan titiknya. Nah, X aksen Y aksen sama dengan 0 min 1 min 1 0. Kita masukkan titiknya. Ini X dan Y 7,2. X-nya 7, Y-nya 2. Kemudian setelah itu tinggal kita kalikan saja ya. Masih dengan perkalian sama, perkalian matriks. Caranya 0 kali 7 ditambah min 1 kali 2. Dia akan menghasilkan 0 min 2. Kemudian yang Y aksennya min 1 kali 7 min 7, 0 kali 2, 0. Sehingga menghasilkan min 7 plus 0. Sehingga diperoleh X aksennya di sini adalah negatif 2 dan Y aksennya adalah negatif 7. Dengan kata lain, bayangan dari titik P 7,2 adalah P aksen negatif 2, negatif 7. Nah, penulisannya, bentuk yang lainnya, jika kita sudah paham atau kita sudah hafal dengan perubahannya, kita cukup menuliskan seperti ini pun sudah benar. Ya, di sini titiknya X, Y kan, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, itu akan menghasilkan A aksen atau bayangannya negatif Y, negatif X. Tinggal dibalik saja, tapi ada negatifnya. Gitu ya. Karena tadi di soal itu titiknya adalah 7,2, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka menghasilkan P aksen negatif 2, negatif 7. Ya. Jadi untuk mencari bayangan, kita boleh menggunakan bentuk matriksnya atau menggunakan bentuk titik ini, definisinya. Ya, kemudian contoh soal yang kedua, kalau yang pertama ini tentang titik, yang kedua ini tentang garis. Tentukan persamaan bayangan garis 3x plus 2y min 1 sama dengan 0 jika dicerminkan terhadap garis y sama dengan x. Jadi ada sebuah garis dicerminkan terhadap garis juga. Ya, kita lihat pembahasannya. Nah, kita ingat kembali nih, kalau yang soal pertama, ini Y sama dengan min X ya, pencerminannya, maka A aksennya negatif Y, negatif X. Kalau yang soal kedua ini, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka akan menghasilkan bayangan A aksennya Y, X, tinggal dibalik aja. Tetapi, karena di sini soalnya berupa garis, maka kita harus selesaikan dulu. Ya, kita gunakan bentuk matriksnya X aksen Y aksen 0110 dikalikan dengan XY. Ini akan menghasilkan X aksen Y aksen sama dengan YX ya. X 0 kali X adalah 0 ditambah 1 kali Y adalah Y, maka yang atas ini Y. Yang bawah akan menghasilkan X 1 kali XX ditambah 0 kali Y 0. Sehingga hasilnya adalah X. Diperoleh X aksennya sama dengan Y atau Y-nya sama dengan X aksen. Dan Y aksennya sama dengan X atau X-nya sama dengan Y aksen. Nah, X dan Y ini yang akan kita gunakan untuk mencari bayangan dari garisnya. Kita akan mensubstitusikan terhadap garis 3X plus 2Y min 1 sama dengan 0. X yang ada di soal ini, di garis ini akan kita ganti dengan yang sudah kita temukan ini. Ya, sehingga diperoleh 3X. X-nya kita ganti dengan Y aksen, maka 3Y aksen. 3 kalikan Y aksen ditambah 2 dikali Y-nya kita ganti dengan X aksen. 2 kali X aksen dikurang 1 sama dengan 0. Dikalikan akan menghasilkan 3Y aksen tambah 2X aksen min 1 sama dengan 0. Atau kalau sudah seperti ini, aksennya boleh kita hilangkan. Dia menjadi 3Y plus 2X min 1 sama dengan 0. Atau boleh juga variabel X-nya letakkan di sebelah depan menjadi 2X plus 3Y min 1 sama dengan 0. Jadi ini adalah hasil dari pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Baik, kita masuk ke contoh soal yang selanjutnya. Di sini ada sebuah soal titik A direfleksikan terhadap garis X sama dengan 1, menghasilkan A aksen negatif 1,2. Koordinat titik A adalah, nah karena di sini yang diketahui adalah A aksen, kita diminta untuk mencari koordinat titik mula-mulanya atau titik A-nya. Logikanya jika sebuah benda A ini dicerminkan terhadap sebuah cermin ya, akan menghasilkan
titik atau bayangan A aksen. Nah, begitu pula jika A aksen dicerminkan, ya hasilnya adalah benda itu sendiri kan, jadinya sama aja ya caranya ya. Nah, ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1 atau garis X sama dengan H ya. Yang berubah adalah titik H-nya di bayangannya, 2H-X. Ya, Y-nya tetap sama. Oke, kita tinggal masukkan titiknya aja. A aksennya negatif 1,2, refleksikan terhadap M X sama dengan 1, hanya di sini nilainya adalah 1, maka hasilnya adalah A 2 kali H min X. 2 kali H hanya di sini adalah 1, 2 kali 1 dikurangkan dengan X. X-nya adalah negatif 1. Dikurangkan dengan negatif 1,2, Y-nya masih sama. Sehingga dihasilkan 2 kali 1, 2 dikurangkan negatif 1. Negatif ketemu negatif menjadi positif ya. 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Y-nya tetap sama. Jadi koordinat titik A yang diperoleh adalah 3,2. Kemudian soal yang selanjutnya, segitiga PQR memiliki koordinat P 3,2, Q negatif 1,0, R negatif 3,4. Segitiga PQR direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Koordinat titik P aksen, Q aksen, R aksen adalah, nah ingat ya, refleksi terhadap Y sama dengan X itu adalah kebalikan dari titik asalnya atau benda yang awalnya, yaitu Y, X. Ya, ini penulisannya ya. Hasilnya atau bayangannya adalah Y, X. Jadi kita tinggal refleksikan aja nih. Titik P 3,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasilnya adalah kebalikannya, 2,3. Titik Q min 1,0 dicerminkan terhadap Y sama dengan X, hasilnya kebalikannya, 0, min 1. Titik R negatif 3,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, hasilnya adalah A aksen 4, negatif 3. Jadi ini tinggal diberi aja ya. Baik, kita masuk ke contoh yang selanjutnya. Hasil refleksi titik P 3,8 terhadap Y sama dengan negatif X, kemudian dilanjutkan refleksi terhadap sumbu Y adalah, nah, jadi untuk soal nomor 5 ini, kita merefleksikan sebanyak 2 kali. Yang pertama itu terhadap Y sama dengan negatif X, kemudian dilanjutkan dengan refleksi terhadap sumbu Y. Jadi, ada sebuah titik X, Y, ini direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, akan menghasilkan negatif Y, negatif X ya. Masih ingat ya ini ya, kebalikannya, tapi ada negatifnya. Kemudian, hasilnya akan direfleksikan terhadap sumbu Y. Ya, ini sumbu Y itu hasil refleksinya adalah negatif X, Y. Ya. Nah, jika di sini titiknya adalah 3,8, kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka akan menghasilkan negatif Y, negatif X kan? Negatif Y. Di sini Y-nya adalah negatif 8. Negatif dari negatif 8 adalah 8. Kemudian koma negatif X. X-nya di sini 3, maka hasil bayangannya adalah negatif 3. Diperoleh P aksennya adalah 8, negatif 3. Nah, 8, negatif 3 ini kita refleksikan lagi terhadap sumbu Y. Sumbu Y ini refleksinya akan menghasilkan bayangannya negatif X, Y. Ini X, Y-nya adalah 8, negatif 3 ya. Maka hasilnya adalah P double aksen. Karena ini refleksi yang kedua, maka P double aksen. Negatif X, X-nya di sini 8, maka nilainya menjadi negatif 8. Y-nya masih tetap tidak berubah, maka nilainya adalah negatif 3. Jadi hasil pencerminannya adalah negatif 8, negatif 3. Nah, ini soal yang keenam. Titik A, negatif 2, negatif 6 direfleksikan terhadap garis X sama dengan P, lalu dilanjutkan refleksi terhadap Y sama dengan Q, akan menghasilkan A double aksen 8, negatif 2.
Hasil dari 3P ditambah 4Q adalah, nah ini soalnya lumayan bagus nih ya. Jadi di sini diketahui sebuah titik akan direfleksikan terhadap sebuah garis, di mana kita tidak tahu ini garisnya di X sama dengan berapa. Kemudian dilanjutkan refleksi terhadap garis Y. Ini kita juga tidak tahu nih garisnya sama dengan berapa. Nah, ini akan menghasilkan bayangan 8,-2. Ini hampir sama seperti nomor 5 ya. Ini ada 2 kali pencerminan. Pencerminan yang pertama terhadap garis X, pencerminan yang kedua terhadap garis Y. Nah, ini adalah bentuknya ya. Yang pertama nih, ada sebuah titik dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, akan menghasilkan 2H-X, Y ya. Ini karena terhadap garis X, maka X-nya yang berubah. Kemudian hasilnya akan dicerminkan terhadap garis Y. X-nya tidak berubah nih. Ya, yang berubah adalah yang Y-nya. Nah, kita lihat pembahasannya. Titiknya di sini adalah -2, -6. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan P, maka akan menghasilkan A aksennya adalah 2H-X. 2 kali P dikurangkan dengan X. X-nya adalah -2. Negatif 2 menjadi positif 2 ya, sehingga ini untuk X-nya adalah 2P plus 2. Untuk Y-nya tidak berubah nih, tetap -6. Kemudian hasil ini dicerminkan kembali terhadap Y sama dengan Q. X-nya tidak berubah. Ya, X-nya ini tidak berubah. Dia tetap 2P plus 2. Yang berubah adalah yang Y-nya. Y-nya menjadi 2 kali H. H-nya di sini adalah Q. 2 kali Q. Ya, min Y. Y-nya min 6. Negatif ketemu negatif, dia jadi positif. Sehingga A double aksennya diperoleh 2P plus 2, 2Q plus 6. Nah, pada soal diketahui bahwa A double aksen adalah 8,-2. Maka kita bisa mencari nilai P dan nilai Q-nya ya. Tinggal kita sama dengankan saja. 2P plus 2 ini sama dengan 8 ya untuk titik X-nya ya. Maka diperoleh 2P sama dengan 6. 8 dikurangi 2 ya, ini 2 pindahkan ke kanan. Jadi 8 kurangi 2 hasilnya 6. Maka diperoleh nilai P-nya adalah 3. Kemudian 2Q plus 6 sama dengan -2 nih yang Y ya. 2Q sama dengan -8 ya. -2 dikurangi 6. 6-nya ini pindah ke kanan jadi negatif. Sehingga 2Q sama dengan -8. Dan diperoleh Q-nya adalah -4. Nah, yang harus kita cari adalah nilai dari 3P ditambah 4Q. Maka kita tinggal substitusikan aja nih. Nilai P-nya sudah ketemu 3. Dan nilai Q-nya sudah ketemu -4. 3P ditambah 4Q, 3 kali P, P-nya 3, maka 3 kali 3 ditambah 4Q, 4 kali Q-nya -4, 4 kali -4, 3 kali 3 adalah 9, 4 kali -4 adalah -16, sehingga diperoleh 9 dikurangi dengan 16 sama dengan -7. Jadi itu adalah beberapa contoh soal yang kita pelajari tentang refleksi atau pencerminan. Jadi diingat kembali ya, ada beberapa jenis refleksi. Sekian pembelajaran kita hari ini tentang refleksi atau pencerminan. Diingat kembali ada beberapa jenis refleksi. Refleksi satu dengan refleksi yang lainnya tentu akan menghasilkan bayangan yang berbeda. Kemudian diingat pula untuk bentuk matriksnya itu seperti apa. Bagi kalian yang masih kurang memahami tentang materi ini, kalian bisa memutar lagi dari awal video sampai paham ya. Dan dicoba soal-soal yang ada di modul atau di buku kalian agar kalian lebih menguasai materi tentang refleksi. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.